Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik para peserta sekalian, kenalkan saya Surjo Sukendro. Pada pagi hari ini mendapat tugas dari Kolegium Terapis Gigi dan Mulut menjadi pengawas pusat untuk kegiatan UKOMNAS di TUK Poltekkes Kemenkes Semarang. Kepada seluruh peserta, mohon bisa mengikuti tata tertib yang sudah kami share, yaitu untuk mengubah nama lengkap Anda, kemudian kepada Anda wajib on kamera, dan Anda wajib juga nanti membuat bukti telah mengikuti briefing. Dan ini bukan screenshot pemateri, tetapi tampilan Anda yang terlihat, sehingga Anda bisa klik dari menu Zoom, yaitu menu View, multi speaker, lalu Anda screenshot. Baik, untuk acara pertama, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk berikutnya, marilah kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada para mahasiswa yang telah di kegiatan pada pagi hari ini. Jadi saya ulang sekali lagi, untuk kegiatan ini, tolong Anda mengubah akun Anda menjadi nama lengkap Anda supaya memudahkan pengecekan. Kemudian Anda juga wajib on kamera. Kemudian Anda juga wajib membuat bukti telah mengikuti briefing. Dan tolong diperhatikan, bukan screenshot materi, tetapi screenshot Anda. Jadi Anda bisa dari menu Zoom, Anda pilih view, kemudian multi speaker, dan Anda bisa lakukan screenshot. Nah, screenshot tersebut silahkan Anda cetak dan besok bisa Anda bawa. Ya, sekali lagi, Anda bisa menunjukkan bukti screenshot, bisa Anda cetak,
atau bisa juga Anda tunjukkan melalui perangkat Anda, kemudian itu digunakan sebagai registrasi ulang pada saat sebelum memasuki ruang karantina. Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan materi briefing peserta uji kompetensi nasional menggunakan CBT bagi mahasiswa bidang kesehatan gigi periode Februari tahun 2026. Tujuan yang pertama, memahami ketentuan umum atau protokol kesehatan. Kedua, memahami ketentuan uji kompetensi nasional. Ketiga, memahami tata tertib pelaksanaan uji kompetensi nasional. Keempat, memahami panduan penggunaan aplikasi uji kompetensi nasional. Waktu dan peserta ujian. Untuk peserta uji pada kali ini, yaitu mahasiswa D4 terapis gigi, dan waktu uji akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2026. Mohon diperhatikan kepada seluruh mahasiswa bahwa untuk kegiatan briefing ini wajib diikuti seluruh peserta uji kompetensi yang saat ini dilaksanakan secara daring, yaitu pada hari Jumat 13 Februari 2026. Ketentuan umum peserta. 1. Menjaga kesehatan atau imunitas tubuh. Kedua, makan atau sarapan pagi atau makan siang yang cukup sebelum berangkat ke lokasi ujian bagi yang tidak berpuasa. Ketiga, tidak berkerumun selama di lokasi CBT. Ketentuan verifikasi peserta. Setiap peserta membawa kartu peserta yang dikirim oleh admin Prodi. Kedua, peserta harus menunjukkan bukti identitas, bisa KTP, SIM, ataupun paspor asli, atau identitas lain yang ada fotonya. Ketiga, peserta wajib membawa bukti briefing berupa foto atau gambar saat mengikuti briefing. Keempat, bagi yang memiliki kendala saat briefing, misal gangguan jaringan, dapat melaporkan ke pengawas pusat untuk diteruskan ke PJ Cluster. Ketentuan khusus peserta. Pertama, terkait dengan cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang tunggu atau ruang karantina ujian. Kedua, peserta ujian harus menghadap kamera sambil menunjukkan kartu ujian saat masuk ruangan ujian. Karena proses ini akan direkam oleh panitia. Dan ini Anda silakan nanti mengikuti arahan dari panitia pelaksana. Pelaksanaan ujian. Pelaksanaan ujian. 1. Peserta diharapkan hadir 90 menit sebelum waktu ujian. Kedua, peserta di ruang ujian 30 menit sebelum waktu ujian berlangsung. 3. Ujian akan dilaksanakan selama 180 menit, berturut-turut tanpa jeda. Jumlah soal 180 butir. Kelima, tidak ada sistem minus, sehingga jawaban harus dijawab oleh peserta. Tata tertib ujian. 1. Peserta mengenakan pakaian sopan, rapi, dan bersepatu. Mohon untuk sepatu menggunakan alas karet sehingga tidak mengganggu peserta yang lain. Kedua, membawa alat sholat dan keperluan pribadi. Ketiga, tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong, B. Celana atau rok jeans atau kudore dan sejenisnya. Ketiga, sendal jepit atau sendal dalam bentuk dan model apapun. Berikutnya alat komunikasi. Seluruh alat komunikasi harus dimatikan dan disimpan dalam tas. Dan untuk tas ini akan kami minta untuk disimpan di ruang karantina yang sudah kami siapkan. Penunjuk waktu. Penunjuk waktu akan
menggunakan di layar monitor, sehingga peserta tidak perlu membawa atau menggunakan arloji atau jam tangan, termasuk smartwatch juga nanti akan kami minta untuk dilepas, disimpan, dan diletakkan di ruang karantina. Tata tertib ujian, buku catatan, dan tas. Seluruh barang-barang termasuk buku, catatan, atau tas peserta dikumpulkan di tempat yang telah disediakan oleh panitia ujian. Peserta dihimbau untuk tidak membawa barang berharga yang tidak diperlukan untuk pelaksanaan ujian. Segala risiko kerusakan ataupun kehilangan barang yang dititipkan adalah tanggung jawab setiap peserta. Tata tertib ujian. Peserta sesi 1, 3, dan 5 dapat menitipkan makanan atau minuman dan perlengkapan sholat untuk dapat disimpan di ruang karantina. Peserta ujian hanya membawa kartu ujian dan identitas diri ke ruang ujian. Ketiga, peserta ujian diperbolehkan membawa air putih dalam botol transparan dan obat-obatan pribadi seperti inhaler di ruang ujian dititipkan kepada pengawas lokal. Peserta yang kedapatan membawa peralatan yang tidak diperkenankan di ruang karantina atau ruang ujian, maka peralatan tersebut diambil oleh pengawas lokal dan dicatat dalam berita acara oleh pengawas pusat. Pelaksanaan ujian. Peserta diminta memperhatikan aba-aba atau petunjuk pengawas. Kedua, peserta akan dipanggil oleh pengawas untuk memasuki ruangan ujian. Ketiga, peserta diminta berdiri di samping bangku peserta sampai diperintahkan untuk duduk oleh pengawas. Keempat, peserta tidak diperkenankan menggunakan atau mengoperasikan workstation ataupun komputer sampai diinstruksikan oleh pengawas. Pelaksanaan ujian. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian tanpa seizin pengawas. Bagi peserta yang memerlukan ke kamar kecil ataupun toilet, diperkenankan meninggalkan ruangan ujian setelah diizinkan oleh pengawas. Dalam hal ini akan diawasi dan timer tidak akan berhenti. Bagi peserta yang telah selesai mengerjakan soal, diperkenankan meninggalkan ruang ujian setelah mendapat izin dari pengawas. Selanjutnya, peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan dengan alasan apapun, terhitung sejak 10 menit sebelum ujian berakhir. Koreksi soal. Selama ujian berlangsung, tidak ada koreksi soal. Peserta yang merasa menemukan soal yang tidak tepat atau salah dapat menyampaikan kepada pengawas dan akan dicatat di berita acara pelaksanaan ujian. Pengawas ujian akan mencatat nomor peserta ujian dan nomor soal serta catatannya. Pelanggaran tata tertib pelaksanaan ujian. Peserta yang melanggar tata tertib ujian tidak akan diingatkan oleh pengawas. Pelanggaran tata tertib akan dicatat di berita acara pelaksanaan ujian. Peserta yang melanggar tata tertib ujian otomatis tidak lulus ujian. Perhatian, patuhilah tata tertib dan peraturan pelaksanaan uji kompetensi. Hindari melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan Anda atau sejawat. Peserta yang datang pada saat login ujian sudah berlangsung, konsekuensi peserta tersebut adalah tidak diperkenankan mengikuti ujian. Sehingga tolong perhatian kepada seluruh peserta, upayakan mematuhi tata tertib. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu datang minimal 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Mohon diperhatikan terkait dengan
apa-apa yang tidak boleh dilakukan di ruangan ujian dan karantina. Anda tidak boleh membawa laptop ataupun tablet, kalkulator, jam tangan dengan alarm, komputer atau peralatan elektronik yang memiliki perangkat penyimpanan, telepon seluler, alat perekam atau kamera, alat tulis, radio, buku referensi, catatan atau kertas, tas atau koper, jaket atau kopi, rokok dan korek atau pemantik api, makanan dan minuman, kecuali air putih dalam botol transparan dan uang. Apa yang saya sampaikan berikut tadi akan dititipkan atau ditinggalkan di ruang karantina ataupun loker yang tersedia. Hal-hal yang perlu Anda perhatikan. Jadi, Anda wajib datang tepat waktu. Kemudian, Anda wajib makan sebelum pelaksanaan ujian bagi yang tidak berpuasa. Anda juga membawa bukti identitas resmi yang ada fotonya. Membawa kartu peserta ujian. Kemudian Anda juga wajib berpakaian sopan dan bersepatu. Anda wajib memperhatikan ruangan ujian. Dan Anda dilarang datang terlambat. Anda dilarang tidak berpakaian sopan, dilarang panik bila ada hal yang tidak diketahui, dilarang meninggalkan ruangan tanpa izin, dilarang membawa barang-barang yang tidak diperlukan ke ruang ujian, dilarang melanggar tata tertib ujian. Mohon maaf. Tahapan akses aplikasi uji kompetensi. Ini tampilan aplikasi yang akan Anda gunakan dan mohon dicermati selama pelaksanaan ujian. Anda dilarang mengklik tombol silang atau ikon silang supaya keluar. Jadi ini sudah disetting supaya Anda bisa melakukan operasi. Anda juga akan diberikan username password, ya, dan username password ini tidak akan dimusnahkan. Jadi setelah selesai username password ini akan dibawa oleh Anda. Kemudian yang perlu Anda perhatikan pada saat Anda sudah masuk ke dalam aplikasi, yaitu Anda akan masuk ke halaman sesuai dengan username password yang sebelumnya. Jadi perhatikan foto Anda, kemudian nama Anda juga sudah sesuai, ya. Di sebelah kanan ini, nanti foto Anda, sebelah kiri ini ada nama Anda. Kemudian perhatikan kegiatannya adalah soal uji kompetensi D4 terapi gigi. Izin, mohon maaf Pak Sulur, dari tadi PPT-nya belum muncul Pak. Maaf. Coba saya akan ulangi secara singkat. Terima kasih sudah mengingatkan. Ya, ini materi briefing kaitannya dengan pelaksanaan uji. Kemudian tujuan, tadi saya sudah sampaikan. Kemudian untuk waktu diperhatikan, ini bagi mahasiswa D4 terapis gigi, akan dilaksanakan tanggal 14 Februari. Saya ulangi, untuk materi ini wajib diikuti oleh peserta. Ini ada yang belum join Pak Sulur, tapi enggak apa-apa. Kemudian untuk ketentuan, ini mahasiswa wajib menjaga kesehatan dan imunitas, wajib makan atau sarapan sebelum pelaksanaan. Kemudian pada saat hadir, Anda wajib membawa identitas ya asli yang ada fotonya, kemudian wajib membawa bukti briefing
Silakan nanti bisa menggunakan perangkat handphone ataupun Anda cetak pada saat registrasi. Kemudian pada saat ada kendala selama briefing, silakan lapor ke PP. Kemudian ini ketentuan khusus sebelum masuk ruangan untuk cuci tangan, dan pada saat memasuki ruangan ini wajib menghadap kamera yang kami siapkan. Untuk pelaksanaan, peserta wajib hadir 90 menit sebelum waktu ujian. Kemudian peserta di ruangan ujian 30 menit sebelum waktu ujian berlangsung. Dan ini akan kami yang mengatur. Untuk waktu pelaksanaan 180 menit atau jumlah soal 180 butir soal. Tidak ada sistem minus sehingga semua soal wajib dijawab. Kemudian Anda juga wajib menjaga sopan santun. Silahkan membawa alat perlengkapan ibadah dan tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong, celana atau rok jin, kemudian sandal jepit, dan semua alat komunikasi wajib dimatikan dan disimpan dalam tas. Ini nanti akan ditinggal di ruang karantina atau di loker yang tersedia. Untuk penunjuk waktu, ini juga Anda akan disiapkan di layar sehingga Anda tidak memerlukan ROG atau jam tangan, termasuk smartwatch juga tidak diizinkan. Untuk buku catatan, peserta juga diimbau tidak membawa barang-barang berharga, dan segala risiko atau kerusakan barang yang hilang ini menjadi tanggung jawab peserta. Untuk tata tertib umum, ya, peserta sesi 1, 3, 5 ini dapat menitipkan makanan atau minuman perlengkapan sholat yang disimpan di ruang karantina. Peserta hanya membawa kartu ujian dan identitas diri ke ruangan ujian. Kemudian peserta tidak diperbolehkan membawa air minum di dalam ruang ujian, sehingga kalau Anda membawa akan diletakkan di meja di depan ruang ujian. Kemudian peserta yang kedapatan membawa peralatan yang tidak diperkenankan ini akan diambil oleh pengawas lokal dan dicatat dan ditulis dalam berita acara oleh pengawas pusat. Kemudian untuk pelaksanaan ujian, Anda diminta untuk memperhatikan aba-aba atau petunjuk oleh pengawas. Peserta akan dipanggil oleh pengawas saat memasuki ruangan ujian. Kemudian Anda dipersilakan duduk sampai diperintahkan oleh pengawas. Peserta tidak boleh menggunakan atau mengoperasikan workstation sampai diinstruksikan oleh pengawas. Ini untuk pelaksanaan ujian. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan ujian tanpa seizin pengawas. Bagi peserta yang memerlukan ke kamar kecil atau toilet, diperkenankan meninggalkan ruangan setelah ada izin oleh pengawas dan akan diawasi. Dan selama peserta meninggalkan workstation, tetap akan berjalan dan timer tidak akan berhenti. Kemudian peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan sebelum ada arahan dari pengawas. Ini terkait koreksi soal, jadi selama ujian berlangsung, tidak ada koreksi soal. Peserta yang menemukan soal yang tidak tepat atau salah dapat menyampaikan kepada pengawas dan akan dicatat di berita acara pelaksanaan ujian. Pengawas ujian hanya mencatat terkait dengan soal yang bermasalah. Perhatikan, peserta yang melanggar tata tertib tidak akan diingatkan oleh pengawas, dan peserta yang melanggar tata tertib secara otomatis tidak lulus ujian. Sehingga patuhilah tata tertib dan peraturan pelaksanaan uji kompetensi, hindari melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan Anda atau sejawat. Perhatian, peserta yang datang
pada saat login ujian sudah berlangsung, konsekuensinya tidak diperkenankan mengikuti ujian. Ini yang dilarang dibawa, yaitu laptop atau tablet, kalkulator, jam tangan dengan alarm, kemudian telepon seluler, alat perekam atau kamera, alat tulis, radio, buku referensi atau catatan, kemudian tas koper, jaket, topi, rokok dan pemantik api, makanan, minuman, kecuali kalau air putih menggunakan botol transparan, dan itu diperkenankan diletakkan di depan ruang ujian. Semua ini nanti akan disimpan di loker ataupun di ruang karantina. Ini yang diwajibkan dan dilarang, ya. Wajib datang tepat waktu, makan sebelum pelaksanaan ujian, membawa identitas resmi yang berfoto, membawa kartu peserta ujian, berpakaian sopan dan bersepatu, memperhatikan ruang ujian. Ini yang dilarang datang terlambat, dilarang tidak berpakaian sopan, dilarang panik bila ada hal yang tidak diketahui, dilarang meninggalkan ruangan tanpa izin, dilarang membawa barang-barang yang tidak diperlukan ke ruang ujian, dilarang melanggar tata tertib. Ini tahapan untuk akses aplikasi uji kompetensi. Selama pelaksanaan, Anda dilarang untuk mengklik tanda silang pada aplikasi. Kemudian perhatikan, jadi Anda akan diberikan username password berupa kertas kecil, dan username password ini setelah selesai wajib Anda bawa karena akan digunakan pada saat mencetak sertifikat kompetensi. Ya, sekali lagi ini tidak boleh hilang ataupun nanti dimusnahkan. Kemudian perhatikan setelah Anda memasuki aplikasi, perhatikan di sebelah kanan itu ada foto Anda dan di sebelah kiri ada nama Anda dan juga kegiatan soal uji kompetensi. Pastikan sesuai yang dengan latar belakang pendidikan Anda, yaitu soal uji kompetensi D4 terapi gigi. Berikutnya, Anda setelah memasuki aplikasi, menunggu aba-aba, nanti setelah diberikan aba-aba oleh pengawas pusat, Anda diperkenankan melakukan soal atau mengklik menu untuk soal demo uji kompetensi. Jadi silakan Anda klik di menu item quiz. Jika sudah, silakan Anda memperhatikan item ataupun ikon yang bisa Anda gunakan pada saat menggunakan aplikasi. Yang pertama yaitu timer. Timer ini di atas tengah, ini akan berjalan setelah Anda klik start item. Kemudian di sebelah kanan juga ada navigasi soal. Ini karena demo, nanti yang pertama Anda hanya melihat 5 soal ya untuk sesi latihan. Tapi yang sebenarnya nanti ada 180. Kemudian Anda juga perlu memperhatikan terkait dengan sebelah kiri. Kiri ini terkait dengan soal berapa yang Anda sedang kerjakan. Nah, ini juga ada item flag question atau bendera, ini bisa Anda klik kalau Anda ragu-ragu. Dan nanti ini bisa bersamaan, jadi Anda bisa memilih dulu salah satu, kemudian Anda pilih ragu-ragu. Kemudian di bawah kiri ada untuk soal sebelumnya atau previous page, kemudian di sebelah kanan ada next page, ya, atau soal berikutnya. Ini contohnya kalau pada saat Anda melakukan jawaban. Jadi kalau Anda sudah memilih, nanti di sini dia akan bergeser secara otomatis setelah Anda klik page, ya, next page.
Dan Anda juga bisa memberikan tanda bendera. Nah, ini Anda bisa balik lagi. Nanti kalau diberikan tanda bendera, ada perubahan pada tombol navigasi. Setelah selesai, Anda pastikan sudah finish item, ya. Kemudian Anda sudah dinyatakan selesai. Demikian kaitannya untuk materi. Silahkan kalau Anda ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya Pak Sulur. Silakan. Pakai atasannya bebas atau harus putih Pak Sulur? Untuk ketentuan bebas rapi, silahkan diterjemahkan untuk pelaksanaan terkait dengan apa yang Anda gunakan. Baik Pak Sulur, terima kasih. Ya, bebas, sopan, rapi. Silakan, ada lagi mau ditanyakan? Izin Pak, Silakan. itu kan waktunya 180 menit nggih. Itu kira-kira kalau misalkan sudah selesai bisa langsung finish atau nunggu selesai Pak? Atau mungkin ada langsung muncul nilai gitu Pak? Ya, untuk nilai ini tidak keluar karena untuk nilai langsung ke pusat. Kalau Anda sudah klik finish, Anda menunggu sampai ada aba-aba selesai. Sehingga saran saya, kalau misalnya Anda sudah selesai, justru bisa Anda gunakan memeriksa soal-soal yang Anda beri bendera atau yang Anda yang ragu-ragu. Jadi silakan, sekali lagi ini uji kompetensi, bukan ujian biasa. Anda akan diperkenankan keluar kalau sudah ada aba-aba dari pengawas. Nah, pengawas itu akan memberikan aba-aba sesuai dengan arahan dari pusat, yaitu setelah 180 menit soal dianggap sudah selesai. Atau sampai kalau besok mulainya dari jam 8 ya berarti 3 jam, 9, 10, 11, baru Anda jam 11 diperkenankan keluar ruangan. Paham ya? Jadi saran saya sebaiknya betul-betul Anda bisa maksimalkan waktu yang sudah disiapkan. Jadi meskipun Anda sudah kirim, kalau misalnya dari pengawas tidak mengizinkan, itu justru eh, Anda tidak boleh keluar ruangan. Sehingga saran saya lebih baik Anda maksimalkan untuk mengecek soal-soal yang Anda anggap ragu-ragu. Gitu, sudah jelas? Sudah jelas? Siapa tadi yang tanya? Mas Mubin ya? Ya Pak, Mubin. Baik. Berikutnya ada lagi? Pagi Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Misalnya kita sudah membuat tanda bendera merah Pak pada setiap soal yang kita ragu-ragu. Kemudian pada sisa waktu yang masih ada, kita ulang lagi untuk memeriksa soal-soal tersebut Pak. Ketika kita sedang memeriksa soal-soal yang ragu itu, kemudian ternyata kita nggak lihat timer Pak. Ternyata udah jam 11, tapi kita lupa untuk finish attempt. Nah itu akan otomatis semuanya terekam jawaban yang semua tadi. Apa harus kita klik finish attempt ya Pak? Jadi saya ulangin, pada bagian ini untuk aplikasi itu dia akan berpindah itu setelah ini Anda memberikan tanda. Jadi ini Anda bisa memilih dulu, kemudian Anda pilih flag. Sehingga kalau Anda tidak merubah yang ada tanda benderanya pun, terus Anda klik finish, ya tetap jawaban akan terkirim. Itu prinsipnya ya. Ya. Jadi Anda
bukan berarti tidak memilih. Anda memilih, kemudian Anda ragu-ragu. Nah, ini bisa klik bendera. Sehingga kalau misalnya nanti waktunya sudah belum habis, kalau belum habis pertama, Anda bisa memilih soal yang ada benderanya untuk dilihat ulang. Mungkin Anda ada pilihan yang lain, gitu. Paham ya? Nah, kalau misalnya Anda sudah memilih pilihan yang lain dan Anda sudah mantap, tanda bendera itu bisa Anda hilangkan. Bisa dihilangkan, bisa juga tidak. Tapi kalau Anda sudah eh, Anda lupa menghilangkan bendera, kemudian waktunya habis, ya tidak apa-apa juga sebenarnya. Jadi tanda itu tidak harus dihilangkan. Jadi begitu Anda nanti sudah selesai, kalau Anda klik finish, berarti Anda secara sadar Anda mengirimkan jawaban, baik yang ada tanda bendera ataupun tidak. Tetapi kalau Anda belum selesai, itu berarti dianggap selesai, ya pilihan yang ada sudah dianggap itu pilihan Anda. Jadi sebenarnya Anda tidak akan dirugikan. Apakah jawaban saya sudah jelas? Berarti kalau kita kelupaan untuk ngeklik finish attempt ketika waktu sudah habis, Pak, karena kita sibuk melihat yang merah bendera itu, tapi ternyata udah jam 11, tapi kita tidak mengklik finish attempt, itu berarti semuanya sudah terkirim juga ya, Pak ya? Ya, sudah tersimpan. Jadi kalau yang finish attempt-nya itu dari pengawas, itu udah otomatis semua dianggap sudah tersimpan. Sudah yang membuat finish kan dari pengawas. Jadi itu akan tersimpan. Jadi Anda tidak dirugikan. Sudah jelas? Baik, Pak, sudah jelas. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Selanjutnya, mungkin ada informasi yang perlu saya tambahkan. Kalau tidak dianggap perlu, artinya dari pusat itu tidak akan mengeluarkan menu kalkulator karena kalau memang tidak ada ya, karena dianggap soal itu tidak ada perhitungan yang menggunakan kalkulator atau tidak ada perhitungan yang rumit. Nah, Pak pengawas pusat itu, mohon maaf, ulangin, panitia pusat itu hanya akan mengeluarkan menu kalkulator kalau paket soal itu memang dianggap sulit sehingga memerlukan perhitungan menggunakan kalkulator. Jadi ini juga perlu yang Anda cermati pada saat Anda mengerjakan soal, ada soal-soal yang memang perhitungan sederhana, ya tidak akan dibuat atau tidak ada menu kalkulator. Ada lagi yang mau bertanya? Pak Sulur, Kekurangan nutrisi seperti vitamin D. untuk yang titipan nggak mengikuti di sini Pak Sulur. Yang keenam Sudah ada diawasi oleh ini, Prof, sama yang apa panitia yang lain. Ini sedang saya konfirmasi sama panitia pusat sebentar, Prof. Karena ini jumlahnya sepertinya hanya mahasiswa kita ya, kalau yang ikut ini. Iya, dari panitia yang ngecek, Prof. Nanti saya koordinasikan. Mudah-mudahan bisa ngikuti, takutnya telat ya. Oke. Untuk yang teman-teman ini ya, mahasiswa RPL DKI dan Jateng, semangat ya. Bisa pasti kompeten semua insya Allah besok. Terus, Amin. Terima kasih, Prof. Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, oke. Pak Sulur, saya izin live ya Pak. Semangat ya Pak Sulur. Terima kasih Pak Sulur. Iya, baik, Prof. Oke, semangat nih. Peserta mohon tidak meninggalkan tempat dulu. Ini saya barusan karena 8.44 ya, baru 3 menit yang lalu justru dapat informasi untuk aplikasi yang digunakan. Mohon maaf kalau di sini ada perubahan.
berasal dari pemangku kepentingan utama, misalnya dosen, mahasiswa, TNI, apa, kalau ada, kalau nggak ada, nggak usah. Kemudian eksternal, misalnya organisasi profesi, asosiasi, dinas kesehatan, apa masukannya pada saat penyusunan visi misi. Nah ini pokok bahasanya. Jadi yang dijelaskan ya kaitannya dengan surat pemangku kepentingan internal dan eksternal. Kemudian Baik, kepada peserta, mohon maaf ini kami baru dapat informasi terkait dengan aplikasi ya. Ya, ini tampilan aplikasi yang baru kami terima ya. Jadi baru 3 menit yang lalu. Mohon maaf kalau ada ketidaknyamanan, tolong bisa Anda perhatikan. ini yang ketiga, biasanya bukan bagaimana ini menerjemahkan visi misi dan bukan kepada restra renov. Ya. Ini berarti kalau standarnya PS itu buat standar renov. Standar renov, tapi ini tetap mengacu pada apa yang disampaikan. Jadi artinya di sini. Ya, saya lanjutkan. Ini karena ada perubahan, mohon maaf. Jadi ini tampilan aplikasi yang akan Anda gunakan, ada perubahan. Ini sama seperti tadi, Anda akan mendapatkan kertas username password dan itu baru Anda terima nanti pada saat Anda ada di ruang ujian. Ya, saya ulangin. Anda hanya menerima pada saat Anda ada di ruang ujian. Jadi jangan tanyanya mana username password dari sekarang, itu tidak akan Anda terima. Ya. Jadi Anda sekali lagi memasuki ruangan dan nanti di ruangan baru Anda terima username password. Sekali lagi username password. Loh, ini dirubah. Nanti saya akan konfirmasi dulu ini terkait ini apakah diserahkan, karena di sini kalau yang sebelumnya tidak diserahkan, kalau yang ini diserahkan nanti saya akan konfirmasi. Yang jelas Anda nanti memasukkan username password, kemudian ternyata tampilannya yang untuk aplikasi yang akan digunakan nanti seperti ini. Ya, kemudian Anda diminta nanti ada klik mulai. Nah, ini Anda akan bisa melakukan simulasi. Jadi silahkan Anda pelajari, ini kaitannya dengan bagaimana cara membaca dan soal, menandai soal untuk direview, kemudian menggunakan navigasi soal, kemudian cara submit jawaban atau cara memilih. Nah, ini tampilannya sedikit berbeda, jadi menunya tetap di atas kanan, kemudian ada jumlah lembar dalam bentuk buku soal yang harus Anda kerjakan. Kemudian Anda bisa memilih, ini yang kotak kiri ini nomor soalnya, kemudian kanan ini ada submit, ya. Kemudian Anda juga bisa memilih tadi ada soal yang sudah dijawab, juga yang belum dijawab, Anda bisa lihat. Nah, ini Anda akan diminta untuk membaca tata tertibnya, kemudian di bagian bawah, nanti Anda akan bisa lihat, sebentar. Apa namanya, untuk verifikasi sudah. Kemudian ini pada saat masuk ke tombol navigasi. Nah, bedanya kalau yang di sini ini adalah untuk membuat tanda ini diklik kanan, ya.
pada nomor ini diklik kanan. Ini menggunakan mouse. Jadi kalau misalnya untuk memberi tanda kuning berarti itu yang Anda ragu-ragu. Kemudian kalau misalnya sudah ini ada submit ujian, ya, artinya langsung dikirimkan per soalnya. Kemudian setelah di akhir baru Anda akan diminta untuk mengirim secara keseluruhan. Jadi kalau yang tadi ada penyimpanan sementara, dan ini ada yang kiriman. Kemudian setelah selesai, nah ini aba-aba nih akan diberikan nanti 10, 5, sama 3. Jadi kalau sudah ada aba-aba 3, ini harapannya Anda sudah klik semua. Jadi aba-aba 10, Anda mulai harapannya mengecek secara keseluruhan. Aba-aba 5 nanti Anda harapannya sudah bisa menyelesaikan. Aba-aba 3 itu kurang 3 menit. Ini Anda sudah mengklik sampai yang halaman survei. Nah, nanti silakan Anda bisa mengirimkan termasuk keluhan dan ada kendala yang dialami, kemudian bisa kirimkan survei. Nah, setelah selesai nanti ada tampilan seperti ini tandanya Anda sudah selesai. Memang ada sedikit tampilan yang perubahan di aplikasi. Mohon maaf kalau misalnya Anda tidak nyaman, karena ini saya juga baru terima 3 menit sebelumnya. Tadi baru jam 8.44. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan di aplikasi yang apa namanya? Ya, sedikit penjelasannya berbeda, mohon maaf. Oke. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Oh iya, supaya Anda tidak salah, kebetulan di kepesertaan ini ada apa namanya, peserta dari luar, ya. Mohon nanti panitia yang bagian pengecekan kehadirannya sudah tercatat, bisa terpantau. Kemudian untuk lokasi CBT ini silahkan Anda bisa cari Poltekkes Kemenkes Semarang atau bisa juga klik link yang sudah saya kirimkan, itu mapnya. Dan untuk lokasi di gedung CBT, untuk CBT Centernya ada di lantai 4. Sementara pada saat Anda selesai registrasi, jadi nanti registrasi dilakukan di lantai dasar, kemudian silahkan Anda bisa ke lantai 3 ke ruang karantina. Ya, saya ulangin, Anda ke lantai 3 masuk ke ruang karantina. Ya, nanti di ruang karantina Anda akan ada pengarahan dari pengawas lokal. Kemudian kalau sudah diizinkan Anda silahkan ke lantai 4. Jadi saya ulangin, Anda kalau ke lantai 4 setelah ada perintah dari pengawas. Silahkan kalau ada pertanyaan. Izin, Mbak. Silahkan. Itu bukan yang gedung OSCE kemarin itu, toh, Pak? Sama, gedung yang sama. Maksudnya ruang karantinanya berarti yang ruang karantina kemarin. Ya, sama. Oh, terus itu kok ada sesi-sesi, apakah tidak bersamaan atau berkelompok, Pak? Sesi apa ya ini? Tadi kok kayaknya ada di contohnya sesi 1, Pak. Oh, tadi sesi 1, 3, 5, itu maksudnya kalau sesi 1, 3, 5 itu nanti kalau pelaksanaan sesi 1 tuh di hari pertama, sesi 2 itu di hari kedua, itu sesi ketiga, sesi ke-5 itu kalau hari ketiga. Untuk pelaksanaan saat ini Anda hanya mengikuti hari pertama di sesi 1 saja. Paham ya? Ya, Pak.
Maksudnya adalah seperti itu. Dan ini memang harus saya sampaikan karena memang di beberapa tempat kemungkinan ada yang beberapa hari itu seperti itu. Sehingga tadi ada tulisan sesi 1, 3, 5. Kalau untuk hukum itu hanya 2 sesi, jadi sesi 1 itu pagi, sesi yang genap itu biasanya yang mulai siang sampai sore, gitu. Kemudian ini supaya tidak mengulang, saat ini laporan dari petugas yang melakukan pengecekan, tolong dibantu. Ini untuk Azizah Fiana Diva belum ada, kemudian untuk Kori juga belum ada. Ya, ya sekali lagi saya sangat menyayangkan ini sampai ada seperti ini. Jadi nanti saya minta tolong untuk ketua kelas nama yang dimaksud segera menghubungi, kemudian Aziza Fiana Diva dan Kori Ratnaningrum supaya segera bisa menghubungi saya. Demikian untuk materi pada hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih Pak Sulur. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Kembali kasih.